Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatir rahimi wa islahi dzati bainina. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tema pengajian kita pada hari ini adalah bersilaturahim dengan umat-umat agama lain. Bahwa salah satu ajaran luhur dalam agama Islam adalah bersilaturahim dengan sesama manusia. Silaturahim ini tidak hanya terbatas pada kalangan umat Islam saja, tetapi juga menjangkau umat-umat agama lain. Silaturahim dengan umat agama lain ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di Madinah. Mereka banyak bertetangga dengan kaum Yahudi yang waktu itu masih tinggal di Madinah. Mereka saling menyapa setiap hari, mereka saling memberi sesuatu. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kepada tetangganya Yahudi, dan salah satu pemberian monumental yang saya katakan seperti itu adalah ketika beliau menyembelih hewan kurban, dan ketika hewan kurban akan dibagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istrinya Aisyah, "Hai Aisyah, ibda'i li jarina li Yahudi." Hai Aisyah, mulailah bagi daging kurban itu mengawali dengan tetangga kita kaum Yahudi. Saudara-saudara, begitu luhurnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kepada tetangganya kaum Yahudi. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seorang pemuda Yahudi di dalam rumah tangganya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bekerja sama, kita tidak boleh bekerja dan tidak boleh mempekerjakan umat agama lain, tidaklah benar, karena bertentangan dengan riwayat yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian hewan kurban tersebut diungkap oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi yang sangat terkenal, ketika beliau menafsir surah An-Nisa ayat 36. Di situ ada ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada anak yatim dan orang miskin, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, dan ibnu sabil, dan juga hamba sahaya. Sekarang tidak ada lagi di zaman modern ini hamba sahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian dalam ayat tersebut ada perintah berbuat baik kepada orang-orang tertentu. Antara lain disebutkan yang harus kita layani dengan baik adalah kedua orang tua, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, dan juga tetangga yang dekat dan tetangga yang berjauhan, dan juga teman-teman sejawat kita. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita bertetangga dengan orang yang beda agama dengan kita, kita memiliki sahabat, kita memiliki teman sejawat dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita harus bergaul dengan mereka dengan harmonis, saling menyapa, saling mensiarai. Pembagian hewan kurban tersebut juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Beliau juga pernah
menyembelih korban, dan 2 kali dia bertanya kepada istrinya, "Hai istriku, apakah kamu sudah membagikan hewan kurban itu kepada tetangga kita?" Begitulah akhlak Rasulullah dan sahabatnya yang kita patut contoh sekarang, yaitu bersilaturahim dengan baik dengan para tetangga, termasuk mereka orang yang non-muslim. Saudara-saudara sekalian, menziarahi tetangga yang sedang sakit dan kebetulan beragama lain pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menziarahi seorang pembantunya yang saya katakan tadi, beliau mengambil asisten rumah tangga dari pemuda Yahudi. Waktu itu sakit, maka beliau pun berziarah ke rumah pemuda tersebut. Begitupun ketika pamannya sendiri Abu Talib mengalami sakit menjelang wafatnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berziarah kepada pamannya tersebut. Meskipun pamannya itu tetap beragama jahiliyah, tetapi sangat berjasa ketika beliau melindungi Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam di Mekah. Saudara-saudara sekalian, jadi menziarahi orang sakitnya, bahkan bertakziah kepada mereka yang sudah wafat dan kebetulan beragama lain, itu juga dibolehkan dalam hukum Islam. Dan ulama-ulama kita telah memberikan contoh bagaimana mengucapkan kalimat yang tidak bertentangan dengan akidah Islam kita. Misalnya kita mengatakan, la'allaka la yusibuka illa bi khair. Semoga musibah ini tidak datang melanda Anda kecuali ada kebaikan sesudahnya. Begitulah saudara-saudara sekalian, begitu luhurnya ajaran agama Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Bersilaturahim dengan sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama dengan kita, terutama kalau kita bertetangga dengan mereka. Kita di Indonesia ini sangat sering mengalami keluarga kita sendiri, bahkan mungkin kita sendiri bertetangga dengan orang-orang yang beragama lain, apakah itu beragama Nasrani atau Kristen, Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha, atau beragama Konghucu. Bahkan boleh jadi juga ada yang masih beraliran kepercayaan. Semua kita harus menyapa dengan baik untuk membangun kebersamaan, untuk membangun keutuhan bangsa Indonesia dan peradaban. Tidak ada peradaban yang dapat dibangun di atas landasan kebencian dan perselisihan. Peradaban hanya bisa dibangun dengan silaturahim, gotong royong dengan sesama bangsa Indonesia yang beragam etnis, beragam agamanya, beragam budaya, dan beragam bahasa. Saya kira demikian apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara untuk kita bisa amalkan sebagai contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.